membutuhkan manajemen fungsional. Dari manajemen fungsional ini meliputi manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen produksi dan teknologi, dan manajemen pemasaran. Ini untuk menuju suatu organisasi atau perusahaan yang sukses. Yang pertama, manajemen keuangan. Menurut Rianto tahun 2001, secara umum terdapat dua fungsi manajemen keuangan bagi perusahaan, yaitu fungsi penggunaan atau pengalokasian dana, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi ataupun pemilihan alternatif investasi. Fungsi perolehan dana yang juga sering disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan. Menurut Haryanto dan Martono, tahun 2010, keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Sesuai current isu yang ada di kebun kayu mas Pancur Anggrek, protas yang kurang maksimal, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sulaman, yang kedua mapping areal atau replanting. Nah, dengan adanya sulaman ini kita akan menambah jumlah populasi, masukkan sisipan pohon kopi sehingga melengkapi jumlah populasi yang ada di dalam tanaman DM itu sendiri, sehingga dari hasil ke depan saya yakin produktivitas kebun kayu mas Pancur Anggrek akan meningkat produktivitasnya. Dan yang kedua, dari current isu yang replanting karena tanam tua yang sudah tidak produktif, yang kurang dan produktivitasnya sudah berkurang, maka perlu replanting dengan permajaan, dengan melalui kegiatan yaitu pembibitan, membuat bibit yang baru, pemeliharaan yang bagus, sehingga nanti ke depan akan mendapatkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, manajemen SDM. Strategi korporat utama. Ada 4 strategi korporat. Alternatif strategi korporat yang dapat diterapkan oleh korporat terhadap masing-masing portofolio bisnis yang dimiliki. Yang pertama adalah growth, adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi usaha. Yang kedua, stability, adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak menjiwkan, yang dapat dilakukan adalah melakukan pause atau membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit dan tidak melakukan perubahan strategis apapun. Yang ketiga, retracement, adalah ketika perusahaan hendak menciutkan skala bisnis bahkan menutup suatu bisnis, dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Dan yang keempat, kombinasi, adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis, dapat dilakukan dengan strategic alliance atau joint venture ataupun konsorsium. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi
strategi fungsional produksi terdapat 10 titik kritis yang perlu mendapat perhatian khusus. Antara lain, produksi meliputi dari kualitas, terus produk, rantai pasok, tenaga kerja, pemeliharaan, tata letak, inventaris, proses, penjadwalan, dan lokasi. Dari masing-masing titik kritis ini yang perlu untuk diperhatikan karena akan berdampak luar biasa jika kualitas dan lain-lain ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak kegagalan dari suatu produksi. Yang pertama, kualitas. Harapan pelanggan dengan desain sistem mutu, ukuran dan standar mutu yang sama, kualitas yang sama, mulai dari bahan baku, ini salah satu untuk mendapatkan kualitas produksi yang bagus. Produk yang kedua, disesuaikan dengan standarisasi. Produk semuanya sama dengan pengawalan produksi sesuai dengan standar operasional, maka produk ini akan sama. Terus yang ketiga yaitu rantai pasok. Rantai pasok itu juga membahayakan. Seandainya pasok ini dari vendor, maka juga mengkhawatirkan jika tidak terjadi kontinuitas produk atau pasok, rantai pasok bahan baku masuk, ini akan menghambat kegiatan aktivitas dari pabrik itu sendiri, sehingga kapasitas tidak memenuhi standar yang akan berpengaruh terhadap harga pokok yang akan tinggi. Terus yang keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja yang khusus, keterampilan khusus. Jika kita tidak melatih, tidak mensortir tenaga kerja yang khusus, maka hasil dari produk itu akan mendapatkan suatu produk yang kurang sesuai standar. Dan yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan ini banyak hal yang harus dilakukan, baik dari segi tanaman maupun dari pengolahan. Pemeliharaan tanaman yang bagus, pemeliharaan pabrikasi yang sesuai dengan standar, maka tidak akan ada permasalahan baik itu produksi maupun dalam pengolahan. Yang selanjutnya adalah tata letak. Tata letak sesuai dengan alur proses yang sudah direncanakan, sudah disesuaikan dengan standar, sehingga bahan baku masuk ke dalam suatu proses dan tidak terulang dan langsung sesuai dengan alurnya. Maka tata letak ini penting sekali. Karena apa hubungannya? Sehingga akan mempercepat suatu proses kegiatan di dalam suatu pabrik itu sendiri, maka akan mempercepat hasil kinerja yang bagus. Inventaris kebijakan pemasaran atau tingkat persediaan jenis sistem. Inventaris ini sudah diinventaris sebelum kita merencanakan kegiatan itu. Kita harus wajib untuk merencanakan atau menginventaris apa yang harus kita perlukan. Selanjutnya yaitu proses skala operasi, pilihan teknologi, produksi internal, alih daya. Proses mana yang harus kita lakukan? Jika proses ini berlanjut dengan baik, semua ini mampu, maka tidak perlu untuk dialih daya, karena proses ini sudah direncanakan dengan kapasitas berapa, yang masuk berapa, ini akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Jika proses ini tidak sesuai dengan harapan, maka akan berdampak kepada prestasi. Prestasi ini akan berdampak kepada harga pokok yang tinggi. Penjadwalan juga sama, sesuai dengan kegiatan apapun harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga kegiatan proses ini akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah lokasi untuk pembuatan pabrik harus dekat dengan pemasok, dekat dengan pelanggan atau pasar. Itu yang harus kita diperhatikan, karena ini merupakan salah satu titik kritis untuk berhubungan dengan produksi di suatu perusahaan atau
organisasi tertentu di suatu tempat. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi.